Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini kita balik lagi ke Parlemen Pola Pikir, Bung dan Sus sekalian. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi, anak muda berprestasi di Kalimantan Tengah, Duta Bahasa Kalimantan Tengah, Bung Efrian. Ya, halo Boleh teman-teman. perkenalkan? Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Efrian Kurniawan, Ya. bisa dipanggil Efrian. Puji Tuhan juga tahun kemarin Bang ya, saya terpilih menjadi Duta Bahasa Duta Kalimantan Tengah Bahasa. terbaik satu dan dipercayakan nih oleh Kalimantan Tengah dan Balai Bahasa Kalteng ke ajang nasional Duta Bahasa Nasional tahun kemarin. Jadi itu berkompetisi di Jakarta melawan 30, bukan melawan sih sebenarnya. Kayak Bertanding. bertanding berkompetisi dengan 30 provinsi lainnya. Oke, Iya. oke. Gimana singkat cerita awal mulanya jadi tertarik ikut menjadi duta bahasa atau sebelumnya emang sudah aktif di beberapa organisasi nih? Ya, sebelumnya juga pernah jadi duta wisata, Bang. Oh, Seniornya Bang Doni kemarin. Jadi di oh, Pulang Pisau tahun 2022 saya dapat juga juara satu di Bandar Pariwisata. Lanjut lagi 2023 itu di Wakil 2 Jaga Pariwisata. Jadi oh, ya sudah pernah mengikuti ya kegiatan duta sebelumnya. Dan nggak hanya itu sih, Bang. Saya juga pernah aktif ya di organisasi BEM kan itu di koordinator kebudayaan. Jadi puji Tuhan lah kan agak ada termasuk juga ya dari bahasa itu kan memang termasuk ke kebudayaan. Jadi sudah ada nih basic skill berarti dikitnya. concernnya memang sudah di kedutaan dan organisasi. Iya itu Bang. Berbicara soal kedutaan, Bung Efren itu motivasinya apa sih jadi mau ikut dunia kedutaan? Oh ya, jadi duta itu Bang sebenarnya awalnya saya pikir duta itu kan memang orang-orang besar kan. Tapi setelah saya dalami, setelah saya jalankan selama ya kurang lebih 3 tahun ini, duta ini adalah orang yang akan melayani di bidang masyarakat dan juga di pemerintah. Jadi duta ini ada di tengah-tengah Bang. Itu adalah bagaimana masyarakat tuh menyuarakan pendapatnya. Dari kami duta itu yang bersuara juga kepada pemerintah. Khususnya kemarin puji Tuhan juga tahun 2023 saya ada membuat konten nih Bang tentang sandung. Itu di desa saya di Desa Pangkoh Hilir. Ya jadi itu sandungnya lumayan tinggi Bang. Itu sudah kalau kata kakek saya itu 500-an tahun Bang. Sandung itu apa? Bisa dijelaskan nggak? Jadi sandung itu teman-teman adalah sebuah tempat di mana peletakan orang yang sudah meninggal itu tulang-tulangnya itu Bang. Oh, Nah, I jadi see. tulang-tulang orang yang sudah meninggal itu di dalam suku Dayak Ngaju itu diletakkan di dalam sandung. Nah, selama peletakan itu yang disebut ritual tiwah. Jadi ritual tiwah itu kayak sebuah acara besar ya. Itu kalau menurut sejarah nih Bang di buku sejarah itu bisa berlangsung selama bahkan satu bulan 3 bulan tuh pernah Bang. Jadi untuk melakukan acara tiwa itu satu kampung. Jadi nggak hanya satu tulang doang Bang. Jadi bisa 30 keluarga itu ada misalnya 30 tulang kan. Ada yang 15 tulang. Jadi itu bersama-sama kan untuk masuk ke sandungnya itu. Oh, berarti bisa dijelaskan nggak proses dalam tiwa itu seperti apa aja, Bung Eprian? Nah, jadi proses dalam tiwa itu bagaimana kita itu ya meletakkan tulang itu ke sandung ya ke tempat itu kan. Nah, dari tiwa itulah yang mereka akan terangkat ke surga nantinya. Ke Lewu Tatau kalau bahasa Dayaknya itu Lewu Lewu Tatau. Ya, Tatau, Lewu yang Tatau. artinya? Tempat orang yang sudah meninggal dan itu artinya surga, Bang. Iya. Oh, Di oke. situ kan proses mereka untuk bisa naik ke atas kalau dalam agama keharingan kan. Seperti itu. Berarti itu berkaitan dengan agama dinamisme dulu ya? Iya, dan setelah itu Bang saya unggah kan, saya unggah dan itu rame nih Bang. Dari info Kalteng, dari info Pulang Pisau dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah itu tergerak untuk merenovasi karena sudah hampir Dari 500 tahun. Iya, dari 500 tahun dan itu pas penjajahan Belanda itu ada dokumentasinya, Bang. Oh, Iya, berarti itu udah ada dari zaman Belanda ya? Belanda ya, dari ada zaman Belanda sudah 5 abad ya, sekitar 5 abad itu, Bang. Bayangkan tuh kan itu adalah sejarah di desa kan dan sejarah masyarakat Dayak itu sudah ada lamanya gitu. Harus dilestarikan lah ya. Itu betul sekali itu, Bang. Berbicara soal budaya, berbicara juga soal bahasa ya. Iya. Karena baru-baru ini Bung Eprian sudah menjadi duta bahasa dan bertanding di skala nasional. Iya, skala nasional. Menurut Bung Eprian, bahasa itu apa sih? Gitu. Oke, jadi kalau setelah saya baca-baca dari berbagai artikel, dari buku-buku juga saya menyimpulkan nih Bang, yaitu bahasa itu alat komunikasi kita antara sesama manusia. Pastinya dong kita sesama manusia ini memiliki kekuatan komunikasi dan interaksi. Kalau misalkan tidak ada bahasa yang sebagai pihak ketiganya, itu tidak akan komunikasinya itu tidak akan lancar dan informasi yang kita berikan itu tidak akan valid Bang. Nah jadi
kalau bisa berbicara, teman-teman kita pun juga ada memiliki bahasa isyarat kan. Bagaimana mereka itu berkomunikasi antar teman-temannya, ya antar kita juga. Nah, kita juga di Indonesia ini punya berapa ribu pulau dan 38 provinsi. Tentunya dari provinsi-provinsi itu memiliki bahasa yang berbeda-beda nih, Bang. Nah, artinya kita ini memiliki keragaman antara daerah, juga kita memiliki bahasa. Bagaimana kita dengan orang tua kita, teman kita saat di sekolah, itu bagaimana kita menggunakan bahasa daerah kita. Namun ketika kita berbicara berbahasa dengan teman-teman kita yang berada di Pulau Jawa, Pulau Papua, Sulawesi, kita menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, Bang. Ya, biar komunikasi kita tidak terputus dan informasi kita tidak informasi kita benar-benar valid gitu kan. Oke, berarti sesuai Sumpah Pemuda ya. Iya, sebuah pemuda yang ketiga. Ya. Bahasa satu, bahasa Indonesia, betul sekali. Mengenai bahasa ibu juga di Kalimantan Tengah kan, Eprian, kita merupakan pulau yang provinsi yang paling besar, jumlah penduduknya memang agak sedikit, namun sukunya sangat banyak, beragam, subsukunya Ya, juga. subsukunya. Itu ada apa aja bahasa-bahasa yang ada di Kalimantan Tengah, terutama Dayak ya, karena Dayak juga subsukunya banyak sekali. Subsukunya banyak ada perbedaan nggak dari bahasanya? Tentunya ada, Bang ya. Jadi kalau di Kalimantan Tengah itu bahasa itu menyesuaikan aliran sungai. Misalnya di Kahayan apa sih? Ada bahasa Dayak Ngaju dan juga ada bahasa Dayak Otdanum kan. Itu Otdanum itu sering dipakai di daerah Kabupaten Gunung Mas, biasanya sering saya lihat ya. Di Barito juga ada penggunaan Otdanum. Nah, kalau Sungai Barito itu ada 3, Bang, Dusmala kalau di Kalimantan Tengah. Dusun, Anyan, Lawangan kan. Nah, jadi menarik juga, Bang. Menarik. Dan memang berbeda juga bahasanya. Kayak teman saya berbicara bahasa Menyan, saya nggak tahu apa lagi yang mereka sampaikan. Tapi kalau saya menggunakan bahasa Dayak Ngaju, mereka paham. Nah, berarti itu kayak Bakumpai itu beda lagi juga. Bakumpai itu hampir sama bahasanya, tapi itu kalau menurut sejarah ya, mereka Bakumpai itu memang lahirnya dari daerah Kalimantan Selatan kan, yang menyebar lagi. Mereka Dayak pesisir lah ya, pinggiran sungai. Iya, pinggiran sungai. Cuman juga termasuk dari Subsuku Dayak, betul sekali, Bang. Oke, ini juga kalau bahasa baru-baru kemarin kan ada juga dari salah satu media yang rilis, katanya bahasa Dayak hampir berpunah ya. Iya, hampir punah oleh bahasa Banjar ya, Bahasa salah Banjar. satunya, karena salah satu faktor penyebabnya banyak pedagang di pasar. Itu gimana sih Bung Eprian memandang itu? Oke, sebenarnya persaingan bahasa ini sudah sangat sering, Bang. Ya. Kalau izin sedikit, kita akan berbicara berat dikit. Jadi kalau saya diskusi sama teman-teman saya yang Dusmala, mereka menyimpulkan bahwa kan di daerah Barito, Das Barito itu sebenarnya bahasa dusun dan lawangan. Nah, Maanyan itu sebenarnya datangan juga, tapi memang mereka tuh bergerak di situ dan memang menyebar kan, menyebar. Jadi mereka Maanyan ini pada tahun berapa ya? Mungkin 1000 tahun yang lalu atau berapa ratus tahun yang lalu, mereka menyebarkan ke Das Barito ya. Karena perperangan dengan Majapahit yang saya dengar, jadi perperangan Majapahit, mereka yang Maanyan ini datang ke mereka Barito kan, bermigrasi lah ya, ya. bermigrasi ke Barito Selatan, Barito Timur ya. Jadi mereka itu saking banyaknya mereka ya, akhirnya bahasa mereka sehari-hari menjadi Maanyan. Nah, dari Maanyan itulah yang mereka anggap, dari dusun Dalawan ini menganggap Maanyan ini ya sorry to say penjajah kan katanya. Nah, kalau kita berbicara secara provinsi Kalimantan Tengah, mereka Maanyan Dusmala ini menganggap Dayak Ngaju ini penjajah. Karena memang banyak kan, bayangkan dari berapa kabupaten, dari Pulau Pisau, Kapuas, Gunung Mas, ya Katingan, itu kan memang Palangkaraya kan itu dominasinya bahasa Dayak Ngaju kan. Nah, dan bahasa Dayak Ngaju pun terancam karena bahasa Banjar kan. Nah, itu memang penggunaan bahasa itu memang saling bersaing kan, bersaing. Nah, itu memang adalah satu hal yang memang menjadi kehidupan kan, Bang. Persaingan itu pasti ada. Dari segi bahasa, dari segi prestasi itu pasti ada. Nah, tanggapan saya menganggap ya bahwa bahasa Dayak Ngaju itu memang saat ini sangat sedikit berkurang. Tetapi kita memang harus sebagai pemuda nih, Bang, harus bagaimana kita tuh merevitalisasi bahasa daerah. Dan itu yang diprogramkan oleh Balai Bahasa. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah mereka menciptakan program yaitu revitalisasi bahasa daerah. Artinya penjagaan. Ya, menjaga bahasa daerah ini bagaimana penutur jati ya, itu bahasa bakunya penutur jati, atau kita sering sebut penutur yang sering menggunakan bahasa daerah. Nah, penutur jati ini harus dilindungi dan mereka harus disiapkan media untuk bisa menggunakan media itu dalam berbahasa Dayak.
Nah, jadi orang tuh mengenal nih, mendengar bahasa Dayak Ngaju. Ngerti. Dan adanya kamus bahasa Dayak, ada kegiatan bahasa Dayak. Nah, itu yang meningkatkan bagaimana kesadaran masyarakat. Wah, aku nih nggak mau kalah nih sama temanku yang mampu bahasa Dayak, harus bisa juga aku kan. Nah, jadi disitulah tujuan kita kan, bagaimana kita tuh menciptakan konten. Seperti saya kan menciptakan konten, ada program dari saya yaitu dulu tuh Kahayan Bang, Kalimantan Tengah Peduli Hutan kan. Tapi saya tetap menggunakan bahasa Dayak. Bahasa Dayak. Ya, untuk bisa memahami teman-teman kita bisa ikut tertarik lagi nih bagaimana menggunakan bahasa Dayak. Nah, dan yang saya lihat juga dari influencer nih Bang, banyak juga nih menggunakan bahasa Dayak, Sudah kan. mulai ya. Sudah mulai Ada menggunakan bahasa Dayak. dari Maanya, Iya, dari Ngaju. Ngaju, dari Dayak Katingan. Jadi mereka nih karena lucu, mereka coba kan, karena mereka coba, mereka belajar, asik nih. Nah, akhirnya dia mencoba lah. Coba dong tes aku menggunakan bahasa Dayak gitu kan. Nah, Berarti logatnya ya. iya, logatnya. Menarik Jadi ya. apa ya? Disitulah kita bisa masuk nih, kan kita bisa masuk untuk mengedukasi, kita juga untuk berkolaborasi bersama menggunakan bahasa Dayak, sehingga bahasa Dayak ini tidak punah, Pak. Seperti itu. Itu berarti memang sangat erat dengan pertahanan kebudayaan negara Iya, ya. pertahanan kebudayaan. Jadi juga bahasa Dayak ini kan terbagi macam-macam ya. Iya. Kalau dari Eprian sendiri yang paling familiar apa tuh? Yang sering aku gunakan ya, paling kalau bahasa Dayak itu memang bahasa Dayak Ngaju, Bang. Bahasa Dayak Ngaju. Tapi yang sering didengar bahasa Dayak Manyan juga. Ya, akhirnya bisa dikit lah bahasa Dayak Manyan karena Bisa dicontohkan bahasa Dayak ngomong dan artinya bahasa Dayak Ngaju nih. boleh Bahasa Dayak Ngaju. Halo, mina mama Pak Samandiai, ingasene aranku Efren Kurniawan, usiaku 20 nyelu, aku sekolah melai Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, apa itu artinya? Perkenalan ya, perkenalkan nama saya Efren Kurniawan, saya berusia 20 tahun dan saya bersekolah di Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh. Berarti bahasa Dayak nih salah satu apa ya? Core value-nya Kalimantan Tengah yang Iya, harus dijaga. betul Bang. Cuman sayangnya kalau tanggapan Efren gimana? Karena kan juga ya mohon maaf zaman sekarang banyak anak-anak muda yang malu berbahasa daerah. Itu gimana? Tanggapan atau pandangan Bung Efren lah mengenai hal itu. Oke, itu mungkin masuknya dalam sosiologi masyarakat ya. Bagaimana mereka itu malu kalau mereka bahasa daerah, mereka itu dianggap kampungan. Ya, itu biasa yang sering saya temukan. Tetapi bagi saya sendiri, inilah jati diri saya. Inilah saya bangga kan. Orang Dayak asli, keturunan Dayak, leluhur saya Dayak. Saya bangga untuk bisa membantu leluhur saya melestarikan apa yang mereka sudah turunkan. Nah, jadi kebanggaan di diri saya ini sudah ada. Bahwa ini saya, Efren Kurniawan, orang Dayak. Nah, teman-teman harus meningkatkan kebanggaan teman-teman juga. Kalau teman-teman mampu berbahasa Dayak, silakan gunakan. Karena disitulah letak bagaimana kita menghargai leluhur kita. Leluhur kita yang sudah menciptakan bahasa, mereka memodifikasi bahasa ya karena mungkin ada bahasa sedikit yang mereka agak sulit sebutkan, jadi mereka modifikasi sehingga bahasa itu sangat mudah digunakan. Nah, teman-teman juga harus mampu untuk bisa bangga nih menggunakan bahasa-bahasa daerah. Karena dari bahasa daerah itulah bagaimana jati diri kita ada, kita menghargai leluhur kita ada, dan kita menandakan bahwa kita cinta akan daerah kita. Kalau misalkan ketiga hal ini tidak terrealisasikan, ya bagaimana kita sebagai orang asli, orang Dayak ini mampu bersaing dengan orang-orang sekitar kan. Dari bahasa-bahasa kita itu mulai punah, mungkin anak cucu kita hanya pernah mendengar saja bahasa Dayak ini, tidak pernah mengaplikasikannya. Ya, jadi bahasa Dayak ini memang diperlukan untuk di masa depan, bahwa ini adalah profil kita, ini adalah bentuk kita sebagai masyarakat, terusnya masyarakat asli pribumi Kalimantan itu juga punya bahasa daerah kan. Nah, jadi seperti itu. Betul. Ini juga Efren kita menarik bahwa ya sorry to say kedayakan ini ada dipolitikkan oleh beberapa oknum-oknum contohnya. Di Kalimantan sangat kental ya katanya kalau bukan Dayak jangan dipilih segala macam. Itu merupakan tanggapan yang agak apa ya? Sentimen. Tendensius lah ya. Iya, betul. Karena kan pada dasarnya putra daerah itu ada dua, terbagi ada yang memang dari biologis, lahir, keturunan, ada juga dia yang mampu berbuat untuk daerahnya di mana dia berada. Nah, kalau Bung Efren nih menanggapi pandangan itu gimana? Karena ya kita tahu dengan kemajuan teknologi saat ini, informasi sangat cepat menyebar. Kadang hal-hal yang sebenarnya positif dipraming menjadi buruk oleh beberapa oknum. Gimana tuh?
Oke, kalau menurut tanggapan saya ya, dalam bahasa itu dimasukkan ke dalam politik. Sebenarnya kita tuh sudah punya falsafah teman-teman, falsafah Huma Betang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita itu menganggap sesama kita meskipun dia orang luar ya, misalkan di luar dari Dayak, dia tuh tetap saudara kita. Karena kita satu Indonesia. Kalaupun berbeda dengan negara luar ya, contohnya misalkan Indonesia dan Malaysia, kita tetap satu, tetap manusia. Nah, artinya di situ kita bagaimana menjunjung tinggi respect kita atau menghargai kita kepada teman-teman kita. Walaupun mereka bukan orang Dayak asli, tetapi kalau mereka mampu dan berkualitas untuk bisa membangun Kalimantan Tengah, kenapa tidak kan? Baik teman-teman semuanya, tentunya pesan saya adalah jangan pernah lupakan diri kita siapa, jangan pernah lupakan kita ini berada di mana, dan jangan pernah lupakan leluhur kita. Karena dari leluhur kita lah kita berasal, adanya dirinya kita saat ini karena dari leluhur kita. Dan dari leluhur kita juga yang bisa memberikan apa yang kita miliki saat ini, contohnya seperti bahasa daerah. Amun kon uluh na el aja bingat eweh uluh bakasita, el aja bingat uka ita, gawinarai melekweh ita wayatuh ite bara leluhur ita kya. Dan tentunya saya harapkan kepada teman-teman, marilah kita sadar untuk bisa melestarikan bahasa daerah dan cinta akan bahasa daerah kita, bahasa Dayak Ngaju dan bahasa Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya see you.